Terus saya bilang saya nggak punya ini, orang tua saya di Jawa Timur. Saya bilang mau nggak kalau ditugaskan ke Pulau Seribu, tapi saya apa ya nggak berpikir bahwa Pulau Seribu itu nyebrang itu kan, waktu itu harus di nyebrang. Nah, ternyata dukun kampung, dukun yang masih alatnya masih pakai, kalau motong pusat masih pakai bambu yang dibikin itu waktu itu. Nah terus tahun 71 tuh saya begitu tahu seperti itu, jadi dukun itu nggak saya singkirkan begitu saja. Jadi saya ajak kerjasama ya. Saya rangkul, saya ajak pemerintahan Kabupaten Kepulauan Seribu, perhatian kepada teman-teman, rekan-rekan saya, khususnya tenaga kesehatan lah gitu. Karena mereka sudah banyak berjuang, apalagi selama COVID kemarin, itu kan bukan main, itu tenaga kesehatan yang diutamakan. Halo teman-teman Ngotrek, kita ketemu lagi di podcast Inspirasi dan Aspirasi Masyarakat Kepulauan Seribu. Hari ini kita bersama salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Pulau Panggang. Beliau sudah banyak memberikan jasa dan dedikasinya, khususnya di bidang kesehatan untuk masyarakat Kepulauan Seribu. Beliau sering tercatat dan menerima penghargaan dari beberapa instansi terkait dengan dedikasinya di Kepulauan Seribu. Bersama kita sapa Ibu Siti Sumiati. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam. Sehat Bu Sumiati? Alhamdulillah. Ya. Mohon maaf ini Ngotrek podcast yang ingin sedikit berbincang tentang pengalaman Ibu pertama di Pulau Seribu dan memberikan pelayanan kesehatan. Biasanya bintang tamu itu kita kasih pertanyaan pertama awal. Bu Sumiati ini kan bukan setahun, 2 tahun, 20 tahun mungkin di Pulau Seribu. 51 ya. Tahun di Pulau Seribu. Iya. Luar biasa. Bu Sumiati pernah dengar nggak kalau orang Pulau itu mancing dengan ngotrek? Kira-kira? Dengar. Iya. Apa tuh? Kira-kira? Iya. Jadi sering dengar. Sering dengar ya, ya. Mancing di laut dengan tangsi satu, pakai pancingnya banyak, umpannya bulu. Iya. Nah, itu kita ambil kata ngotrek itu untuk podcast kita. Iya, ngotrek. Ngotrek. Jadi biasanya kalau nelayan mancing satu tangsi tapi ikannya nanti dapatnya banyak. Nah, kita berharap Busum dengan podcast ini bisa berdampak banyak buat masyarakat. Minimal jadi inspirasi. Teman-teman Ngotrek, memang kita konsepnya on the spot. Nanti kalau ada suara-suara sepeda motor, ya salah satu instrumennya aja. Busum, kami mau nanya soal, bisa nggak Ibu menceritakan bagaimana Ibu pertama kali datang ke Pulau Seribu? Oke, terima kasih. Saya awal mula datang ke Kepulauan Seribu, begitu saya lulus sekolah, kebetulan saya sekolah di bidang kesehatan jurusan kebidanan. Nah setelah lulus itu kami dibagi menjadi 5 wilayah Jakarta Utara. Dulu kan selatan, barat, timur, ya pusat gitu. Terus kemudian saya ditanya, punya nggak saudara di Jakarta gitu kan. Waktu mau dibuatkan surat tugas ke puskesmas, karena pada waktu itu saya sekolah dibiayai oleh pemerintah. Jadi saya ikatan dinas. Ikatan dinas. Itu tahun berapa Bu Sum? Tahun saya tepatnya waktu itu lulus tahun 70. Tahun 70 akhir gitu. Terus 71 awal itu dibuatkanlah surat tugas itu. Terus saya bilang saya nggak punya ini, orang tua saya di Jawa Timur. Saya bilang mau nggak kalau ditugaskan ke Pulau Seribu, tapi saya nggak berpikir bahwa Pulau Seribu itu nyebrang itu kan, waktu itu harus di nyebrang. Nah, ternyata pas dibuatkan surat saya udah oke. Terus saya besok pagi harus datang ke kantor Wali Kota Jakarta Utara untuk laporan gitu kan. Karena Pulau Seribu itu termasuk Jakarta Utara pada waktu salah satu kecamatan di Jakarta Utara. Iya.
termasuk Kepulauan Seribu kan dulu kecamatan ya. Betul, iya. betul. Nah terus saya naik beca aja, ada dokternya itu. Bu Sum katanya naik beca aja katanya gitu. Kan waktu itu masih boleh naik becak ya. Kemana naik becaknya dok? Nanti sama saya yuk bareng katanya ke Sampur. Ke Sampur. Terus saya naik kapal tuh. Loh, kok saya naik kapal ini ke Pulau Seribu kan gitu saya. Iya Pulau Seribu kan nyebrang laut kayak gitu ya. Udah akhirnya begitu naik kapal kira-kira 5 jam perjalanan saya sampailah di Pulau Panggang gitu kan. Nah di Pulau Panggang itu udah disambut oleh masyarakat ya, mungkin rupanya masyarakat udah tahu oh mau ada bidan baru gitu ya. Disambut di dermaga tuh si Iring, saya tinggal pada waktu itu di rumah dinas puskesmas yang tepatnya dekat masjid. Sebelah masjid ya. Nah itu tanggal saya waktu itu 11 Mei 71. Lu masih ingat ya Bu Sum ya? Masih ya, 11 Mei 71 saya tiba di Pulau Panggang, terus ke rumah dinas itu. Nah kemudian dokter waktu itu namanya Dokter Irwan. Dokter Irwan. Itu memperkenalkan kepada masyarakat bahwa sekarang yang tugas di sini adalah bidan ini namanya Sumiati ini saya gitu. Terus langsung besoknya dapat 2 hari saya diajak keliling, dikenalkan ke masyarakat gitu ya. Udah kenal gitu. Tapi pada waktu itu masih susah karena masyarakat itu banyak yang belum mau datang ke puskesmas. Walaupun dia sakit untuk berobat, terutama untuk yang hamil juga, apalagi KB masih susah sekali waktu itu ya. Melahirkan juga kan masih sama dukun kampung, dukun yang masih alatnya masih pakai, kalau motong pusat masih pakai bambu yang dibikin itu waktu itu. Nah terus tahun 71 tuh saya begitu tahu seperti itu, jadi dukun itu nggak saya singkirkan begitu saja. Jadi saya ajak kerjasama ya. Saya rangkul, saya ajak kita belajar yuk. Saya bilang gitu kalau perlu tiap minggu pas hari periksa hamil nanti datang ke puskes. Diedukasi ya. Saya ajak itu, saya pendekatan. Jadi saya tidak saya karena dia dukun tuh saya orang kesehatan saya ini gitu disingkirkan gitu aja enggak. Jadi malah saya ajak, saya rangkul kerjasama. Jadi kalau misalnya ada yang melahirkan, karena zaman dulu orang melahirkan kan masih di rumah ya. Iya betul. Nah, jadi bidan yang datang. Saya yang dipanggil, dijemput, nggak peduli malam, sore, siang. Angin, ombak, hujan. Iya. Terus Nah, ibu dukun itu tiap ini saya ajak belajar ke puskesmas. Jadi kalau saya periksa hamil, ibu dukun saya ajak ke puskes. Saya ajarin lah sambil saya ngomong begitu ya. Mengenal tanda-tanda kehamilan, yang normal, yang nggak normal. Terus ibu-ibu kan juga banyak yang belum datang ke puskes. Jadi saya kalau jam kerja kan saya biasa dinas di dalam gedung ya, dinas di dalam gedung. Nanti jam 11 saya keluar gedung. Jadi misalnya yang di Pulau Panggang saya data, yang hamil berapa, saya data. Jumlahnya sekian, yang tinggal sebelah barat sekian, yang sebelah timur. Kalau dulu kan belum ada pembagian RT RW belum. Yang di barat sekian, yang di tengah sekian, yang di timur sekian. Nah, nanti hari ini misalnya saya datang ke empat orang gitu. Gitu. Nanti besok lagi begitu. Jadi dalam 1 bulan itu bukannya kunjungan ke ibu hamil aja, juga kunjungan kepada orang-orang yang nggak mau KB. Kan dulu orang nggak mau KB. Maka orang Pulau Panggang dulu anaknya ada yang 12, ada yang 10, ada yang 8 kan gitu kan. Tapi itu pun juga saya tidak mulus begitu saja ya. Saya juga banyak ditentang oleh masyarakat. Ya sebagian gitu. Kalau istrinya disuruh KB, ngapain? Nyuruh istri saya KB anu gitu. Banyak saya ditentang, tapi saya nggak putus asa dan saya terus nggak bosan-bosan. Nah, lama-lama ibu-ibu yang hamil juga mau
ke satu persatu datang ke puskes, Mulai saya kasih terbuka, jadwal seminggu sekali ya Bu, hari periksa hari ini hari Selasa lah gitu, saya tentukan hari Selasa periksa hamil gitu. Nanti Ibu datang ke puskes ya kalau ini. Iya gitu, akhirnya ntar satu persatu tuh mulai tuh mereka mau ke puskesmas. Tadinya kan nggak ada yang datang ke puskesmas periksa hamil, nggak mau. Itu apa berapa bulan dari pertama kali mulai disosialisasikan itu? Ya pokoknya bulan Mei itu saya begitu dapat 2 hari saya udah keliling. Jalan. Iya. Alhamdulillah Juni itu udah mulai 1-2 ada yang mau. Udah 1 bulan Tapi kemudian kalau sudah ada yang mau. kalau KB saya masih dilawan-lawan, masih ditentang lah gitu kalau KB. Cuman zaman dulu belum ada suntik, adanya baru IUD sama PEL gitu kan. Nggak apa-apalah PEL juga daripada mereka nggak KB. Nah akhirnya tuh ada tokoh masyarakat yang orangnya udah nggak ada sih waktu itu kan, mereka tuh tokoh masyarakat yang disegani. Ya, yang dihormati Sampai lah. saya diacungin ini golok. Iya. Awas ya Bu Bidan, kalau berani nyuruh istri saya KB gitu kan. Tapi saya nggak takut. Terus saya terus begitu dia anaknya udah banyak. Begitu istrinya dia mau KB, minum pil, masyarakat yang lain ikut. Iya. Mau ibu-ibu, orang bininya Pak itu aja mau, masa kita nggak mau gitu. Alhamdulillah ya pada ikut KB walaupun cuman dengan pil KB gitu, lumayan. Jadi kan jumlah populasi persalinan juga mulai ini kan menurun gitu. Itu memang harus telaten ya. Memang dulu ada kalau di Pulau itu banyak anak banyak atau di banyak anak banyak rezeki katanya gitu. Iya. Tapi kan seperti saya memberikan pengertiannya kan kita dilihat dari segi kesehatan. Betul. Bagaimana sih kalau ibu-ibu terlalu banyak melahirkan, apalagi jaraknya dekat gitu kan. Apa sih akibatnya gitu kan, dikasih tahu, dijelaskan. Makanya tidak bosan-bosan. Terus berjuang untuk bagaimana masyarakat sadar. Saya dari mulai datang Mei 71 sampai sekarang mulut saya masih begini terus. Pokoknya ngomong terus, nggak ada diemnya. Nggak bosen-bosen lah pokoknya. Cuman gitu. Dari itu kan ada hasil yang menjadi sesuatu kebaikan untuk masyarakat Pulau ya. Alhamdulillah juga selama saya memegang kasus persalinan tuh angka kematian ibu juga nggak ada. Iya. Waktu sebelum saya datang itu katanya orang melahirkan suka ada yang meninggal karena pendarahan. Ya masalahnya kan Mas kan ditolongnya sama dukun. Dukun yang tak terlatih, terus kan kalau dukun kan mungkin nggak ada obat suntiknya, nggak ada obat apanya. Steril. Jadi rata-rata perdarahan meninggal. Itu sering katanya. Apalagi di pulau yang jarak. Nah begitu. Itu agak. Dan kebetulan ya waktu itu karena apa ya? Karena susah transportasi kan sulit. Dulu masih sulit. Saya itu selalu berdoa jangan sampai orang melahirkan ada masalah apa-apa untuk harus dirujuk gitu ya. Harus dirujuk ke Jakarta. Tapi alhamdulillah tuh. Mas saya pokoknya ya alhamdulillah ya banyak doa lah. Setiap saya pegang pasien misalnya dipanggil orang melahirkan tuh saya punya baca doa apa yang saya bisa. Dan waktu saya sekolah juga kan diajarin doa-doa untuk orang mau melahirkan apa kan diajarin sama ada guru agamanya kan itu saya baca. Jadi kalau zaman dulu itu bayangkan aja naik kapal aja, kalau kapal kecil yang bawa ikan hias itu udah adanya kan itu. Dari sini minimal 5 jam sampai 6 jam sampai di daratan Jakarta. Coba bayangkan kalau saya bawa pasien dengan itu bagaimana. Risikonya tinggi ya Bu. Ya alhamdulillah itu tidak menemukan kelainan-kelainan yang mesti saya bawa ke, kan kalau kami dari Pulau Seribu tuh rujukannya ke Rumah Sakit Koja. Betul. Iya dulu Rumah Sakit Koja itu pokoknya Jakarta Utara. Paling ada juga kadang-kadang tapi lama lah waktunya, setahun tuh nggak tahu berapa. Misalnya kasus hipertensi. Nah itu kalau orang hamil dikenalnya preeklamsi. Preeklamsi itu ada yang ringan, ada yang berat, ada yang sedang, ada yang berat. Nah kalau preeklamsinya udah berat, terpaksa saya buatkan rujukan. Jadi rujukan berencana. Jadi sudah direncanakan. Ini dia harus dirujuk. Jadi sebelumnya dia ada tanda-tanda mau melahirkan, dirujuk memang. Jadi udah saya antar ya ngikut itu kapal ikan hias. Iya ikan hias.
ikut Jadi supaya aman iya, kelahirannya, ikan hias. dia dibawa dulu ke Nah, Jakarta Daratan karena sampai kalau- dia melahirkan. Iya, akibatnya kalau dia preeklamsi tensinya udah terlalu tinggi kan takut kejang, Betul. takut apa gitu. Mengantisipasi lah ini. Iya, atau misalnya yang kelainan alam yang kita nggak bisa iniin, panggul sempit. Karena kalau orang hamil kan ada pengukuran panggul. Iya. Oh, ini panggulnya kira-kira nanti kalau dia nggak bisa nih, anaknya lahir lewat ini jalan lahir bawah, oh harus disesar. Jadinya kalau sudah bulannya ketahuan kayak begitu langsung Langsung walaupun belum sakit perut saya sudah, tapi itu juga jarang, nggak setahun sekali nggak. Case-nya Iya, pernah ada tapi tapi alhamdulillah juga nggak ada yang meninggal sih, tertolong semua. Iya. teman-teman ngotrek, karena mungkin ini adalah sebagian dari informasi ya untuk teman-teman yang kelahiran tahun 1971 mungkin tahun 80-an ya harus patut berterima kasih nih dengan Bu Sum. Semua pokoknya yang sekarang umur 50 tahun tuh semua lahir sama saya. Iya. Iya, lahir. Karena dulu yang nolong persalinan kan cuma saya sendiri. Iya, Nggak ada orang. Ya walaupun ini bagian dari instrumen lah, Iya. artinya keterlibatan Bu Sum ini sudah bagaimana dia memberikan pelayanan terbaik lah buat dengan kondisi waktu itu terbatas ya. Terbatas. Terbatas. Bayangkan, listrik belum ada. Betul. Listrik kan belum ada. Jadi kalau misalnya pasien itu mesti saya pasang infus misalnya mau melahirkan, wah ini harus saya infus karena misalnya pasiennya lemas atau gimana buat jaga-jaga. Ya biasa pakai lampu apa tuh? Kalau yang orang nggak punya kan lampu minyak tanah yang dari botol dikasih hidung saya pada kabel, hitam. apa Iya, yang dikasih sumbu. ya, Ya itu begitu dulu. Dan itu saya itu ternyata dulu itu bukan di Pulau Panggang saja. Ternyata juga misalnya Pulau Tidung ada apa? betul. Saya dijemput. Pulau Kelapa ada pasien melahirkan kesulitan misalnya yang sering adalah plasenta tidak lahir. Itu yang sering itu. Jam 1 kayak jam 12, jam 2 saya dijemput ke Pulau Kelapa. Bayangkan aja dijemputnya kan kapalnya kecil. Motor TS yang kecil TS, itu, iya, betul, bukan betul, kapal betul. besar kayak sekarang, kapal kecil. Jadi lewat karang supaya aman. Iya. Dia kalau lewat laut dalam takut ombak Takut gitu. ombak. Itu saya sering tuh dijemput ya, Saya tapi juga ngebayanginnya luar biasa. Maksudnya kita aja nih yang mungkin apa dengan kondisi saat ini perjalanan malam tadi dengan kapal kecil udah mikir 3 kali. iya. Tapi itu Bu Sum melakukan semua itu ya di zaman. Pokoknya setiap saya dipanggil orang Pulau Tidung, orang Pulau Kelapa, orang Pulau Pari, orang Pulau ini Payung yang nggak ada puskesmas kan, Pulau Pari, Pulau Payung nggak ada puskes kan. Terus Pulau Tidung sih ada petugas kesehatan, tapi karena minta bantuan saya jalan. Walaupun jam 1 malam dijemput, tetap saya jalan. Dan alhamdulillah sayanya sehat aja gitu loh. Diberi kesehatan terus diberi sama kesehatan Yang ya, Kuasa. banyak doa. Tapi ya semuanya yang misalnya plasentanya lengket, nggak lahir, udah ditunggu sama perawat di sana, petugas kesehatan yang di Pulau Kelapa. Kan nanti minta bantuan saya. Nah, nanti sampai sana, nanti kan misalnya dia juga kadang-kadang nggak pasang infus dulu. Saya bilang tolong dipasang infus dulu biar kondisi pasiennya stabil dulu, baru nanti saya ambil manual namanya, manual plasenta, karena waktu sekolah kan diajarin manual tekniknya. plasenta. Jadi kalau petugas yang lain, maaf ya, yang kayak di Pulau Kelapa di mana kan dulu belum ada bidan ya, Betul, masih perawat masih biasa, mereka nggak berani melakukan, dan ilmunya mereka belum ada. belum pernah ya itu saya alhamdulillah lah semuanya selamat. Nanti kalau udah beres pagi baru saya dianterin pulang gitu. Pakai motor Pagi. kecil TS tadi ya. Iya. Sambil motor setelah dianterin mancing. Motornya kecil. Saya juga sebetulnya mau takut. Iya, andaikan apa teknologi komunikasi itu dulu sudah ada kayak video call atau mungkin lebih HP juga belum ada lah dulu, HP mana ada ya kan, dulu. nggak perlu dianterin pakai motor kecil, pakai video call aja itu bisa dianterin ya. Tapi itulah dulu begitulah situasi masyarakat pulau di tengah lautan. Bu Sum ini ya nama beliau Ya Allah. itu dikenal lah ya. Kalau keingetan dulu mah sedih deh pokoknya, sedih banget dah. Makanya saya waktu itu sampai dipanggil ke luar negeri itu dapat penghargaan itu WHO itu ya karena itu. Ya, nanti saya akan tanya ke arah situ.
Oh. Saya akan tanya, Bu Sum kan sudah dapat beberapa penghargaan sebagai bukti dedikasi Bu Sum untuk kesehatan masyarakat Pulau, khususnya untuk pelayanan. Tapi dalam perjalanan tadi bagaimana dukungan-dukungan dari perubahan-perubahan situasi yang Bu Sum alami gitu loh? Apakah mungkin banyak lagi petugas-petugas yang didatangkan ke pulau atau bagaimana? Nah, setelah beberapa tahun saya di pulau ya ada misalnya kayak Pak Risbani, perawat, Pak Tono, semuanya kan perawat. Mereka dikirim ke pulau, yaitu teman-teman saya di puskesmas gitu. Tapi tetap aja untuk kasus persalinan, kasus itu tetap saya gitu, kasus kehamilan. Ya itu tadi seperti persalinan di Pulau Kelapa, kalau udah ada kesulitan tetap saya dijemput. Sedangkan mereka jemput aja, bayangkan dari Pulau Kelapa 1 jam. Ya kan? Dari sini ke Pulau Kelapa 1 jam kalau motor TS. Itu kalau angin-angin misalnya barat daya atau itu saya udah ngalamin saya. Ya Allah. Kalau angin barat dia lewatnya sebelah timur. Karena ada karang lebar tuh ya. Jadi nggak kena ombak. Tapi kalau angin timur lewatnya sana barat. Pulau Kotok. Pulau Kotok begitu. Itu kalau Pulau Kelapa, kalau Pulau Tidung Pulau Tidung apalagi. Pulau Tidung kalau ombak, tapi alhamdulillah Pulau Tidung saya pernah siang pernah, sore pernah, jam 1 malam pernah. Pernah ya. Itu tahun 92. Saya lagi hamil 8 bulan. Oh, lagi hamil 8 bulan. 8 bulan jam 1 malam nolongin orang lahir. Ada yang melahirkan, plasentanya itu rata-rata pokoknya kalau yang jemput saya itu plasenta susah. Case-nya itu ya, kasusnya itu ya. Kasusnya itu. Sampai itu mas suami saya ajak, karena yang jemput kan laki-laki semua, saya takut. Pulau Tidung, jam 1 malam itu. Bayangkan dulu kan dermaganya di Tanjungan Timur. Betul. Pulau Tidung itu penduduknya di barat. Jalan jauh saya jalan. Ya Allah. Sekarang mau udah enak lah pokoknya kalau sekarang. Nanti saya tanya setelah Bu Sum sudah beberapa kali. Nah, dari itu kan pasti ada apresiasi ya Bu Sum ya. Apresiasi yang saat ini banyaklah Bu Sum terima misalnya yang paling momen itu membuat ternyata apa yang Bu Sum lakukan itu satu penghargaan secara pribadi gitu. Bahwa tidak gini, maksudnya apa yang saya lakukan dulu dengan keterbatasan yang ada memang bermanfaat buat masyarakat gitu. Iya. Jadi saya kalau masalah penghargaan sih dulu dari gubernur ada dua kali dapat penghargaan dari gubernur itu atas pengabdian di bidang itu kesehatan. Terus kalau yang dari WHO itu jadi saya itu diminta, jadi untuk Indonesia siapa sih yang mau dicalonkan ini untuk mendapatkan penghargaan nih bidan gitu kan. Nah saya dipanggil ke Ikatan Bidan Indonesia Pusat. Kebetulan waktu itu saya diantar sama Kepala Sudin. Kepala Sudin saya Dokter Banjar yang sekarang Direktur Rumah Sakit Koja. Dokter Banjar kenal. Dokter Banjar. Ya saya diantar ke Pak Wali Kota Jakarta Utara, terus akhirnya diantar ke IBI Pusat. Nah di IBI Pusat itu saya disuruh menulis kisah sejarah. Sejak saya tahun 71 kerja sampai tahun 2008, tepatnya waktu itu Juni 2008. Saya tulis sampai 3 halaman tuh, saya tulis begini semua. Nah tulisan saya itu, tulisan tangan saya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh WHO Jakarta, perwakilan Jakarta. Terus dikirimlah ke WHO yang di luar negeri, pusatnya kan di Amerika ya, WHO. Nah terus dapat 1 bulan kemudian saya mendapat undangan, undangan tertulis juga dalam bahasa Inggris ya. Undangan itu tujuannya kepada saya pribadi, terus kepala dinas, terus ke Departemen Kesehatan Indonesia. Saya diundang untuk mendapatkan penghargaan WHO ke Inggris. Ke Inggris 2008 bulan Juni. Ini penghargaan kelas dunia berarti. Iya, ada sampai sekarang piagamnya ada. Ada piagamnya. Jadi waktu itu saya 7 hari
Di Inggris. Di Inggris, ya. Tepatnya di Glasgow, Skotlandia. Oh, Scotland. Ah, Itu Scotland. Britania Raya ya. Naik pesawatnya aja saya, kata Pak Banjar, Busum siap-siap badannya biar sehat. Iya. Nanti naik pesawatnya 24 jam baru nyampe katanya. Jadi saya naik pesawat itu 18 jam baru 18 nyampe. jam, baru nyampe Glasgow. Baru nyampe sana. Iya. Sore jam 5 dari Bandara Soekarno-Hatta, besok jam 3 sampai di sana. Itu Berapa jam hitung? tahun 80. 2008. 2008. Udah 2008. 2008 bulan Juni. Jadi undangan itu April. Saya terima undangan tertulis April. Terus saya datang ke Kepala Sudin. Saya juga mendapatkan surat tugas karena masih PNS ya, Masih belum ASN pensiun waktu kan. itu ya. Dapat surat tugas dari kepala dinas untuk melaksanakan itu Menerima penghargaan seminggu itu. ya. Menerima penghargaan sekalian mengikuti Kongres Ikatan Bidan Internasional. Nah, Menjadi peserta kongres. peserta Kongres. Jadi Ikatan Bidan Internasional. acaranya pembukaan Kongres, pemberian penghargaan, ya kan? Pemberian penghargaan dulu tuh. Betul. Jadi begitu nyampe jam 3 tuh udah dijemput di sana di Glasgow itu, dijemput itu pakai mobil dibawa ke hotel. Bawa ke hotel terus harus ganti baju itu, kan pakai baju nasional kebaya. Betul, kebaya. Kebaya saya pakainya kebaya terus ke gedung itu. Jadi pas pembukaan begitu pembukaan pemberian penghargaan dulu baru mulai kongres dimulai gitu. Itu dari Seluruh dunia. Seluruh dunia ya, perwakilan. Iya, Jadi perwakilan. Iya. Apa spesial banget itu perwakilan Saya dari Indonesia. Iya. Nah, terus ada pengurus Ikatan Bidan Pusat itu ketua, sekretaris bendahara 3 orang. Di Jakarta, mereka kan kantornya Jakarta. Itu yang nemenin saya, tapi nginepnya sih satu hotel tapi lain kamar. Betul. Kalau saya kan ditanggung WHO. Iya, Kalau beliau itu bayar IBI. Betul. IBI Indonesia bayar. Kalau saya kan semua ditanggung. Tanggung sama WHO. Jadi Karena pesawat pulang balik, hotelnya, makan, pokoknya semua itu ditanggung WHO. karena undangan spesial lah. Undang spesial. Iya. Terus waktu itu juga gubernur kan, ya udah nanti kalau ini dikasih uang saku gitu kan, saya ini mau dikasih uang saku buat jajan di sana gitu kan. Akhirnya setelah 1 minggu itu surat tugas saya yang dari kepala dinas saya minta tanda tangan panitia kan di sana. Betul. Kan dipesan nanti kalau udah di sana Bu minta tanda tangan stempel panitia kongres. Udah tanda tangan stempel sampai di Jakarta disuruh serahkan ke Sekda. Betul. Ke Merdeka Selatan. Tuh saya langsung dikasih uang itu. Apa? Uang saku. Uang saku ya, diganjikan dari sama gubernur ya, begitu menyerahkan surat langsung dibayar waktu itu juga uang sakunya. Alhamdulillah lumayan sih. Itulah yang paling monumental lah, yang paling besar. Terus Bu Sum ini kan juga pernah dikategorikan sebagai woman inspiring ya. Iya. Jadi wanita yang penuh inspirasi ya, sebagai inspirasi lah. Itu bisa nggak dikisahkan? Prosesnya dulu itu kan saya ditelepon, terus akhirnya ketemuan di rumah anak saya di Pasar Minggu. Terus saya mendapat pertanyaan, menurut pendapat Ibu, apa sih wanita itu, terus gender, yang gender kan sekarang ditanya gender itu kan kesamaan antara wanita dengan pria kan gender. Jadi wanita itu harusnya sebagai apa sih kan gitu. Ya kalau zaman dahulu kan wanita itu hanya sebagai seorang istri, ibu, melahirkan anak dan mengasuh anak. Tapi kalau sekarang kan udah gender, udah hampir persamaan dengan pria. Bisa saja wanita sekarang udah jadi pejabat, jadi apa kan gitu. Saya jelaskan begitu waktu saya diwawancara oleh Berita 1. Di Pasar Minggu, di rumah anak saya. Artinya wanita saat ini juga bisa berperan. Nah, bisa berperan juga, nggak cuma jadi ibu rumah tangga aja kan gitu. Setahu saya begitu. Jadi begini Bu Sum, dengan apa yang Bu Sum lakukan dulu itu mudah-mudahan jadi inspirasi buat generasi-generasi saat ini dan ke depan. Kira-kira ada nggak hal-hal yang ingin disampaikan? Apalagi sekarang mungkin pelayanan kesehatan di Kepulauan Seribu ini udah mungkin jauh lebih baik kali Bu Sum. Iya. Kira-kira pandangan Ibu Sum apa tentang itu? Ya kalau dibandingkan zaman dulu saya itu menolong orang melahirkan aja, kalau saya
dipandang dari materi, saya punya apa? Saya nggak punya apa-apa. Karena orang melahirkan kan rata-rata nelayan, Bu, maaf ya, saya nggak bisa bayar itu, saya nggak punya uang, gitu kan kadang-kadang ya. Nah, suami saya aja mencarinya nggak dapat ikan, kan gitu. Ya udah nggak apa-apa, kan gitu kita jadi banyakan apa ya? Pahala. Dulu bukan banyakan gratis gitu kan. Paling kadang-kadang suka dikasih ikan gitu kan, alhamdulillah gitu. Lah kalau sekarang kan pelayanan udah jauh lah, sekarang aja rumah sakit ada, puskesmas ada, terus anak-anak pulau sudah banyak yang sekolah bidang kesehatan kan, malah udah ada yang jadi dokter kan, Pulau Kelapa ada satu, Pulau Panggang ada satu. Jadi sekarang udah lebih inilah dari zaman dulu. Cuman ya harapan saya kepada teman-teman khususnya ya bidan atau perawat ya, berilah pelayanan kepada masyarakat sebatas kemampuan kita lah, sebatas kemampuan sesuai dengan pendidikan yang kita peroleh gitu. Jangan sampai misalnya ya melampaui itu gitu. Sampai saat ini juga kadang-kadang walaupun saya udah pensiun, masih ada yang suka datang ke sini sekedar misalnya mau konsultasi. Nanya-nanya, Bu bagaimana nih? Kadang-kadang tuh orang hamil udah diperiksa sama dokter kandungan masih mampir ke sini. Nah itu yang jadi tanda tanya. Nah, nanya-nanya. Nah, karena mereka itu merasa bahwa karena saya ini udah tua dan juga udah lama, punya katanya pengalaman lebih. Nah, pengalamannya banyak, Bu Sum banyak pengalaman. Terus ceritanya orang tua-tua, dulu tuh Bu Sum nggak pernah ngerujuk orang, nggak pernah ngerujuk pasien ke kota. Sekarang kan banyak dirujuk. Nah itu ada pengaruhnya juga. Bisa jadi. Masyarakat. Ya di masyarakat kita ini kan. Kalau soal itu pasti yang terdengar Bu Sum. Iya. Ya. Kadang-kadang kan orang kan dokter nggak ngomong maaf ya. Pokoknya ibu ini nggak bisa dia melahirkan di sini, harus ke kota, harus ke Jakarta dirujuk. Kan dia ketakutan, pasien merasa ketakutan. Nanti datang ke sini, mampir. Kalau orang Pulau Panggang mampir. Kemarin juga ada orang Pulau Kelapa mampir ke sini. Konsultasi. Nanya, saya Bu harus lahir di sesar. Orang Pulau Kelapa ya kemarin. Emang kenapa? Nggak tahu, katanya dinding rahim saya katanya tipis. Emang anak keberapa? Anak kelima. Cobalah Bu tolong periksain, katanya saya mau takut lah di sesar, katanya gitu kan. Dia daripada dia itu saya yuk masuk saya periksa. Hamilnya baru 6 bulan, lewat 2 minggu. Bu, banyak doa aja, mudah-mudahan nanti pas 8 bulan kan Ibu disuruh datang lagi USG ke sini. Nanti ketahuan pastinya. Belum tentu juga Ibu di sesar. Saya bilang tenang aja, jangan banyak pikiran. Saya bilang gitu. Orang apa? Maaf, rumahnya di dekat timur, dekat puskes. Saya tanya RT 4 RW 4 sih. Timur kan? Iya, di timur. Iya. Daerah belakang puskes itu kan. Iya, doain Bu ya, saya jangan sampai kamu juga berdoa sendiri. Jangan didoain. Saya bilang, saya juga doain, kamu juga berdoa, tapi jangan ketakutan, kata saya gitu. Karena psikologis juga kemarin dia ke sini. Nanti 8 bulan saya disuruh balik lagi, Bu, katanya. USG lagi ya udah. Nanti kepastiannya kan 8 bulan. Kalaupun kamu masih harus sesar, ya nggak apa-apa, sesar tuh sekarang udah nggak aneh lagi, saya gitu. Jangan dipikirin ya, iya Bu, katanya. Malah sekarang orang artis-artis atau pengennya biar dapat tanggal yang bagus ya. Iya. Udah jangan itu ya, jangan dipikirin. Jadi nanti kamu gara-gara mikirin itu kamu sakit. Saya bilang gitu. Mengganggu proses. Iya, di antara sama saudaranya ada 2 orang, bertiga dia ke sini. Habis USG di situ rumah sakit. Itu rata-rata gitu. Orang Pulau Panggang juga begitu. Kenapa sih Bu, saya ini saya dikasih rujukan nih suruh ke kota besok. Ya udah berangkat aja, saya bilang gitu. Ini hamilnya nggak begitu besar kok, posisinya juga bagus. Akhirnya pas sampai di sana di Koja nggak di sesar, lahir normal. Tuh pas pulang bener kata Ibu, iya makanya jangan stres dulu, saya bilang gitu. Terus begini, tadi ada harapan lah, himbauan, saran buat tenaga-tenaga medis yang saat ini ada. Kalau Bu Sum ingin menyampaikan apa katakanlah nasihat lah ya, buat cocok itu apa? Saran lah buat pemerintah kabupaten ya kan, untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh di Kepulauan Seribu. Kira-kira ada nggak Bu Sum yang ingin sampaikan? Ini kepada teman-teman atau kepada instansi terkait misalnya. Instansi.
terkait dengan pelayanan kesehatan di Kepulauan Seribu. Iya. Iya, harapan saya pribadi sih mohonlah perhatian dari instansi terkait atau pemerintahan Kabupaten Kepulauan Seribu, perhatian kepada teman-teman rekan-rekan saya atau khususnya tenaga kesehatan lah gitu. Karena mereka sudah banyak berjuang, apalagi selama COVID kemarin itu kan bukan main, itu tenaga kesehatan yang diutamakan gitu. Kalau dulu saya ini terus terang aja mohon maaf ya, perhatian khusus untuk diri saya ini Kepulauan Seribu tuh pemerintahan nggak ada yang memperhatikan saya, nggak ada. Ada tapi kurang. Malahan dari luar ya, malahan dari luar yang memperhatikan, dilihat kinerjanya gimana, susahnya bagaimana. Saya tuh pernah loh nganter pasien itu pulangnya ya, bukan nganter pasiennya. Pulangnya itu motor yang saya tumpangin tuh yang bekas bawa ikan ke Muara Angke mati di tengah laut. Di tengah laut tuh di daerah Untung Jawa, anyut sampai ke Kerawang saya. Nggak bawa roti, nggak bawa air, nggak bawa apa. Yang numpang saya berempat itu 4 orang. Terus minta bantuan, ada kapal jaring troll itu lewat, tapi kan kami kapal kecil ya, TS kecil, pakai kain dilambai-lambaikan, disamperin terus digandeng ke Muara Angke lagi, balik lagi. Dibalik lagi. Itu sekali-kali ini tuh pengalaman saya tuh, ya Allah, waktu itu udah mau minum nggak bawa air, jadi tuh kan kalau kapal habis jual ikan di Muara Angke kan pulangnya bawa es balok. Nah, es balok itu diketok sama ABK-nya, dijemur. Enggak dijemur biar cair. Biar cair. Nah, itulah yang saya minum gitu. Itu yang sedih banget tuh waktu itu. Itu teman-teman ngotrek, ini bukan sepenggal kisah, tapi suatu kisah yang menurut saya pribadi juga inspirasi lah. Iya. Bahwa memperjuangkan kesehatan di Kepulauan Seribu di era lalu yang penuh dengan keterbatasan, khususnya mungkin transportasi. Makanya saat ini nama beliau ya, kalau saya bilang pribadi, harum lah di tengah-tengah masyarakat. Dari ini, Bu Sum, terima kasih banyak sudah bergabung di podcast Ngotrek. Iya. Ini podcast inspirasi dan aspirasi Kepulauan Seribu. Iya. Jadi alhamdulillah lah masyarakat semua pulau mana-mana juga kenal sih sama saya. Iya, sampai kenal gitu semuanya karena saya pernah datangi gitu. Betul. Jadi setelah sekarang kan semua pulau tuh punya dokter ya, puskesmas kelurahan semua ada dokter, terus orang pulaunya juga udah banyak sekolah perawat, sekolah bidan. Jadi saya sekarang nggak pernah dipanggil-panggil. Nah sekarang itu rujukannya mereka ke sini. Ke RSUD. Kalau yang plasentanya nggak keluar dibawa ke RSUD. Saya sekarang udah nggak capek kayak dulu. Dulu mah Masya Allah. Tapi walaupun begitu, Bu Sum kapan saja siap membantu dalam konteks ada yang minta saran. Insya Allah. Saya pernah. Jadi ada orang Pulau Panggang. Itu sungsang, hamilnya anaknya. Jadi di puskes nggak berani nolong sungsang. Jadi dirujuk ke Pramuka. Bapaknya ke sini. Yang rumahnya dekat gedung itu kantor kelurahan lama, belakangnya persis rumahnya. Bang Sam namanya bapaknya. Bu, anak saya sakit perut, mau melahirkan tuh ada di rumah sakit. Tolonglah Bu, temenin anak saya. Saya nggak bisa menolak tuh Bang kalau udah kayak gitu. Saya mesti, iya Pak. Mampir. Saya siap ganti baju, terus saya ke rumah sakit. Terus saya ketemu bidan yang jaga, kebetulan bidannya orang Jakarta ya. Sekarang sih udah pindah di darat. Mbak, maaf ada pasien yang mau melahirkan Mbak. Ada Bu. Udah pembukaan berapa Mbak? Pembukaan 5 katanya. Oh Bu, tapinya sungsang Bu. Saya periksa katanya. Pantat dulu Bu. Mana saya belum pernah katanya nolong sungsang nih kata bidannya nih. Padahal kan dia pendidikannya D3 ya. Saya belum pernah. Emang Mbak waktu kuliah prakteknya nggak pernah diajarin nolong sungsang kan saya gitu ya. Sedangkan saya dulu walau diploma 1, tapi saya nggak bisa nolong sungsang kayak apa kayak kan gitu ya. Ya udah Mbak begini aja. Nanti saya temenin Mbak. Jadi saya nungguin dari pembukaan 5 sampai pembukaan 10. Saya di rumah sakit tak pulang. Betul. Habis nggak dikasih sama orang tuanya anak itu.
nemenin nunggu di luar saya. Begitu pembukaan lengkap dipanggil masuk. Ada dokternya kan laki-laki, dokter umum, terus bidan itu udah saya pakai sarung tangan. Jadi sambil mimpin pasien, saya sambil ngomong seperti gimana sih kita ngajari kelas. Cara nolong sungsang. Nah, ngomong. Kalau sekarang tutorial gitu, gitu. Jadi bidan itu gini aja Mbak ya, begini Mbak ya, saya bilang. Ayo Bu, ngeden Bu, gini Mbak. Pokoknya memang bidan itu rahasianya harus sabar. Betul, harus sabar. Kalau nggak sabar ya begitu main rujuk-rujuk aja. Tapi saya pernah lah ya, ada di sebelah pada saat istri lahiran. Itu stres semua kita. Gimana? Ya. Menyaksikan langsung istri lahiran persalinan, itu, persalinan itu, aduh stres kita. Dan memang bidan. Terus dokternya juga tuh dokter yang cowoknya kan dokter suka ada yang mulutnya ini juga. Enggak, diem aja saya Jadi saya sambil sama bidan tuh berdua. Nih Mbak begini ya Mbak, nih Mbak begini Mbak. Nanti kalau bahu udah keluar dua-duanya Mbak gerak cepat. Betul. Gerak cepatnya itu bukan menit tapi detik. Kalau menit bayi meninggal, gitu. Kejepit ini jalan lahir. Nah, pada waktu bahu udah lahir, gerak cepat untuk melahirkan kepala. Tapi gerak cepatnya bukan main tarik aja, putus lahir orang, gitu. Gitu saya sambil nolong itu sambil ngomong gitu. Tapi akhirnya selamat. Selamat, alhamdulillah ya. Udah gitu. Baik. Kebetulan. Iya. Mungkin nanti akan ada pertemuan selanjutnya. Kalau Bu Sum mudah-mudahan selalu diberkahi. Kasih aja Bang, kalau ini nelpon dulu. Kan saya kan orangnya suka keluar kan. Iya. Enggak, maksudnya suka ke Pulau Panggang. Kan suka ada yang telepon orang Pulau Panggang, Bu, tolonglah ke sini nih, saya lagi gini-gini. Nyebrang saya kan gitu. Kadang-kadang tuh Bang ya nggak dibalas dengan materi loh, saya sih nggak ini. Emang jiwanya udah begitu. Udah jiwa dari dulu begitu. Jiwanya dari dulu begitu. Makanya saya bilang makanya saya kan kemarin ngomong di seminar di Jawa Timur. Bagi para teman-teman adik-adik bidan, kita tuh jangan cuma melihat materinya. Siapapun yang minta pertolongan itu wajib kita tolong selama kita masih mampu, gitu. Saya kan diundang seminar Jawa Timur sebagai pembicara, keynote speaker. 1,5 jam. Oke, teman-teman ngotrek luar biasa, inspirasi pengalaman dari Bu Sum. Mudah-mudahan ini jadi kekayaan kita mendapat pengalaman dari tokoh-tokoh yang memberikan daya dan upayanya, dedikasinya untuk masyarakat Kepulauan Seribu. Kita berharap ke depan pelayanan kesehatan atau yang lainnya akan lebih baik lagi. Kita juga berharap ke depan ada ibu sum yang lain yang kata kunci beliau, berikan segala sesuatu yang kita miliki bukan hanya untuk materi, tapi untuk kemanfaatan, kebersamaan, dan yang penting kekeluargaan. Terima kasih, kita ketemu nanti kepada sumber yang lain. Kita ada di mana Bu Sum? Di Ngotrek. Terima kasih. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.